Engkau yang mengetahui Rob jalan yang lurus, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Ini artinya apa para pemirsa? Artinya seorang pemimpin atau seorang khalifah gaya Rasulullah adalah orang yang tidak sombong. Nah, dari rangkaian-rangkaian kekhalifahan ini sebenarnya kita bisa melihat parameternya. Lantas parameternya apa? Seseorang telah berhasil menjadi seorang khalifah gaya Al-Fatihah ini apa tidak? Kan begitu. Nah, gampang saja parameternya. Parameternya bisa dihitung dalam hidupnya seberapa banyak manfaat dirinya hidup ini. Kita lihat bagaimana dahsyatnya Rasulullah. Dalam kehidupannya cuma sekitar 64 tahun. Namun coba lihat manfaat kehidupan yang 64 tahun itu. Sampai dengan sekarang, sampai dengan nanti hari kiamat pun, kita masih bisa merasakan manfaat dari kehidupan seorang manusia yang hanya 64 tahun tadi. Nah, ini kan luar biasa sekali. Nah, karena itu para pemirsa, saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa yang kita ini sama-sama akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumul akhir, baik laki-laki maupun wanita. Untuk ke depan, mari kita coba untuk mulai mempraktekkan Al-Fatihah tadi ini dalam kehidupan ini. Dan insya Allah, dia akan bersinar dengan sendirinya. Jadi nggak usah kita rekayasa. Kalau dalam hidup ini kita praktekkan apa yang ada di Al-Fatihah, dia akan memberikan reaksi-reaksi yang luar biasa. Nah, inilah harapan kita semua khususnya di negeri ini, agar muncullah khalifah-khalifah gaya Rasulullah tadi. Khalifah-khalifah yang mencerminkan Al-Fatihah. Karena apa? Karena insya Allah kalau kita mendapatkan khalifah yang mencerminkan Al-Fatihah tadi, waduh luar biasa. Dia akan dicintai oleh rakyatnya, bahkan dia akan dicintai oleh dunia, dan dia bisa menjadi pemimpin dunia. Saya pikir itulah yang saya pikir ingin sampaikan di dalam kegiatan khalifah kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan kita bersama, dan besok pada saat kita bangun, mulai praktekkan Al-Fatihah dalam kehidupan ini. Lihat miracle atau keajaiban apa yang akan terjadi pada diri kita. Saya pikir demikian. Iya, penjelasannya sangat luar biasa mengenai khalifah ya pemirsa. Semoga ini dapat memberikan inspirasi juga bagi kita semua untuk memulai esok hari kita. Ayo kita mulai untuk berjiwa khalifah mulai dari sekarang ya. Dan mungkin sekarang kita akan langsung sharing nih dengan Ibu Hayati yang sudah hadir di sini. Kita tanya-tanya ya Ibu. Tadi sempat cerita sedikit nih ya pada saat jeda pariwara. Ibu Hayati ini menderita penyakit komplikasi. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kita tanya langsung nih. Ini awalnya gimana? Gejala-gejalanya apa yang Ibu rasakan? Awalnya kalau jantung ya, ya kalau umpamanya habis makan itu duduk gitu ya. Oh, mau tidur, iya berdebar kenceng, mau tidur susah, malah nggak berani tidur gitu. Terus ini dari leper ya, leper. Kadang-kadang Ibu tuh gimana ya? Begitu susah tidur juga, susah tidur. Kadang-kadang ini membengkak gitu ya, membengkak, nggak bisa seperti makan sedikit udah langsung kenyang gitu ya. Tapi ada rasa kembung gitu. Iya kembung gitu. Yang berasa sekali ini rasa pegah gitu gimana ya, seperti mengganjal gitu. Ternyata ya leper Ibu itu bengkak katanya kata dokter. Terus ini tulang pinggang, kalau berdiri berjalan itu susah. Sakit tapi? Sakit, kadang-kadang Ibu punya rasa gini, mungkin ini saya mau lumpuh gitu gimana ya. Nah di sini mungkin osteoporosis gitu ya gitu. Ibu, ya. Saya kalau naik ke lantai 2 itu harus ditarik badan tuh, baru bisa naik. Kadang-kadang satu hari itu saya kalau udah turun ke lantai bawah itu nggak naik-naik, diam aja. Karena takut sakitnya ini. Sakit ini ya sakit pinggang. Pinggang juga, kalau, kakinya juga ya. Kalau bangun pagi itu saya nggak bisa gimana ya, harus minta dipapah gitu, dibantu gitu sama orang lain. Nah, setelah saya datang ke Pak Ustadz ini ke 3 kali ya. Alhamdulillah saya udah pinter kemana-mana. Sendirian gitu Ibu. Sekarang udah nggak sama mantu aduh mama naik atau gitu, enggak. Sekarang Ibu sekarang udah pulang balik Jakarta Ciamis. Subhanallah. Udah pinter. Ibu waktu itu dapat referensi mengenai Ustadz Sony, mengenai Power of Sound dari siapa Ibu kalau boleh tahu? Suami. Oh, Bapak. Jadi Bapak itu hobi nonton gitu, nonton Ustadz. Kalau Ibu kan sibuk gitu, ngurusin anak, ngurusin dapur gitu. Ayo mama ke son. Lah saya bilang, atuh gimana sih, udah bosen nih berobat mulu. Jadi Ibu sebelumnya memang sudah bolak-balik kemana-mana ya Ibu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Ibu ya. Namun sebelumnya ada yang mau lewat nih berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Power of Soul.
sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Lo Kojeng mau mana? Tetap 3 nasi stick. Yuk. Sudah jiwaku izinkanku hanya untukmu. Bantu kami Seng saksikan Gas Akustik Jak TV. Mana tetap 3 nasi stick. Belum lengkap rasanya tinggal di Jakarta tanpa mencicipi panganan khas dari Betawi. Kerak telur merupakan makanan yang populer seJakarta bahkan Indonesia. Kerak telur terbuat dari beras ketan dan telur ini sangat mudah dijumpai pada saat festival perayaan ulang tahun Jakarta. Jangan kaget jika mendengar nama bir peletok. Minuman yang satu ini merupakan minuman khas Betawi tanpa alkohol. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Power of Soul dan kami masih akan melanjutkan perbincangan ini dengan Ibu Hetty ya. Tadi sempat terpotong sedikit bahwa Ibu ini sudah komplikasinya sudah sangat tinggi ya, udah aku juga ya Ibu ya. Apalagi darah tingginya juga. darah tingginya itu kemana-mana itu bawa obat, terus obat jantung juga dibawa, nanti takutnya di jalan. Sekarang alhamdulillah. Jadi masih ada aja di tas utuh gitu. Oh gitu ya Ibu. Nah kalau boleh tahu waktu itu Ibu sudah berobat kemana saja? Apa sudah ke spesialis Biasa. jantung atau kemana-mana? Kalau cerita ya susah ya. Panjang ya Ibu ya? Panjang. Harus 2 ronde gitu ya, Jadi Ibu? ini apa? Jalan terakhir lah. Jadi Bapak oke. juga udah lihatnya mungkin kasihan ya lihat Ibu. Karena harus minum obat-obatan setiap kemana-mana hari. bawa obat, bawa air kayak anak kecil gitu di botol. Nanti kalau kamu di jalan atau gimana, Minum obatnya. belum didampingin sama anak sama mantu gitu. Nah terus Pernah total waktu itu berapa kali Ibu menjalani terapi di Power of Soul? 3 kali, baru 3 kali. 3 kali. Kedua kali aja Ibu udah berasa gitu. Itu yang lebih ajaib lagi ya Ibu tuh. Tadinya seperti orang kena penyakit rabun ya, terus pakai kacamata gitu. Jadi berang gitu loh, seperti keberanian gitu, kemampuan apa ada gitu. Setelah berobat ke Pak Pak Ustadz Ustadz. Sony. Oh jadinya tadinya tuh Tadinya itu ada gimana rabun ya, gitu. langkahnya itu pendek gitu, takut, jalan juga gimana sih lah nenek-nenek gitu. Jadi udah berasa. nggak yakin dari dalam diri takut sendiri terus ya, gitu, takut ada gelisah dibarengin juga ya. ini sakit, pernah juga di pasar jatuh. Karena sakitnya tadi Ya sakitnya ya, Ibu, itu, ya. padahal menaik cuma 2 tangga gitu. Jadi harus mencari besi, pertolongan pegangan gitu. Kalau sekarang mah udah ke pasar sendiri, kemana-mana udah pinter gitu. Alhamdulillah ya Ibu ya. Iya. Nah selain kesehatan yang sudah Ibu dapatkan di Power of Soul, apalagi yang Ibu dapatkan hikmahnya dari Power of Soul? Kadang-kadang ibu pikiran begini, mungkin kaki ini saya bilang seperti mau lumpuh itu, mungkin kurang sholatnya kurang bener gitu. Nah, ibu begitu. Jadi rajin-rajin sekarang wirid gitu, Subhanallah. zikir gitu. Kadang-kadang ibu malu kalau di masjid juga udah ke kiri ke kanan karena sakitnya tadi. gitu. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang ya Bisa berani lebih lah, udah nyaman pinter juga ya, Ibu, nyaman ya? gitu, nggak terlalu sampai kayak dulu. Gitu. Sekarang jalan juga Jalan udah aman ya. pokoknya udah aman ya, udah pinter. Subhanallah, udah pinter Udah ya. pinter, udah Nah, jago. pemirsa yang mungkin juga memiliki penyakit yang sama nih dengan Ibu Hetty ya di sini ya. Tadi banyak sekali ya Ibu, dari jantung berdebar, terus juga ada levernya sakit, terus juga perutnya tiba-tiba rasanya sebah gitu Iya, ya iya. Ibu ya. Terus juga Batu empedu juga kadang-kadang ibu berasa seperti ada silat lewat, srit gitu. Ya itu udah ternyata sama sangat dokter juga udah diputusin di dalam ada batu sepanjang 2
2 mili ya. Astagfirullah. Udah terpatah katanya gitu. Jadi kalau ibu banyak makan lemak itu berasa nusuk gitu. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada srit-srit gitu. Kadang-kadang kaget ibu. Karena kerasa ya di Kerasa dalam gitu, perut itu kayak ya, ada Bu, ya? duri gitu, kayak ada silet lewat lah gitu. Oke, nah mungkin pemirsa yang memiliki gejala-gejala yang sama nih dengan Ibu Hetty di sini ya, silakan langsung saja datang ke Power of Soul. Karena alhamdulillah nih Bu Hetty sendiri sudah merasakan ya Ibu ya, Iya, Ibu merasa. jadi saksi nih bagi semua masyarakat Indonesia nih khususnya di sini. Nah, mengenai penyakit yang diderita sama Ibu Hetty nih kepada Pak Ustadz Sony, ini kan komplikasi nih sudah sangat parah ya istilahnya ya. Tadi juga ada batu ya. Iya. Nah itu bagaimana ya pada saat penanganannya? Nah itu apa ada kesulitan pada saat penanganan di terapi pun? Iya, jadi begini, bahwa kita di Power of Soul ini, di terapi kolbu ini kan yang kita terapkan medianya adalah doa ya. Jadi kalau berbicara doa itu ya kan yang mengabulkan Allah. Kalau bagi manusia memang ada kesulitan. Bagi manusia ada jarak jauh, jarak dekat, ada tingkat kesulitan, itu bagi manusia. Tapi kalau bagi Allah tidak ada kesulitan, karena Allah lah pemilik kesulitan itu. Bagi Allah tidak ada jarak, karena Allah lah pemilik jarak, begitu. Nah inilah yang kita gunakan di Power of Soul. Jadi Power of Soul adalah suatu media pengobatan, yaitu dengan cara memaksimalkan kekuatan doa lewat kolbu. Yang dimana Allah berkata kepada Rasul, katakan ya Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini sangat dekat, aku lebih dekat dari urat leher. Jadi kalau sesuatu yang jauh mungkin kita mesti pakai toa ya, pakai corong di masjid kan, karena jauh supaya sampai kedengaran jauh. Sampai terdengar. Tapi kalau ini ada di lebih dekat dari urat leher, berarti ada di hati. Jadi yang digunakan adalah komunikasi batin. Jadi tidak terdengar suara. Makanya kalau Mbak Marsha atau para pemirsa datang di Power of Soul, di sana tidak terdengar tuh suara orang berdoa. Hening ya Pak? Hening. Yang ada adalah komunikasi batin di sana. Subhanallah. Nah, komunikasi batin itu ternyata luar biasa. Inilah bukti. Ya, sekali lagi ini bukti bahwa Al-Quran itu benar. Yang dimana Allah berkata, katakan aku di sangat dekat. Nah itu. Bahwa ini benar. Jadi bukan hanya isapan jempol. Nah ini dibuktikan dengan hadirnya ibu dan hadirnya sekian banyak pasien. Betul. Yang memberikan testimoni. Jadi ini bukan sesuatu yang direka-reka. Iya betul. Ini apa adanya. Ya, ini sekedar pembuktian ke masyarakat bahwa apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci itu benar. Jadi Baik. jangan ngarang-ngarang. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Sony atas jawabannya, dan kita akan kembali lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Loh, kok dia denger ya halusinasi auditorik itu kan penting banget tuh ya kalau kita ngomongin schizophrenia ya kan. Ini larinya kemana? Hubungan kadang-kadang mau bobo-bobo siang deh, mau malam nggak ada tuh, jam tubuhnya gimana kira-kira? Kalau untuk seks sirkulatory itu jam 7 sampai jam 9 malam tuh. Untuk anak-anak belum, kita akan menghubungkan semua kesehatan berhubungan dengan kesehatan jiwa. Kembali lagi bersama kami dalam Power of Soul, pemirsa. Apabila Anda ingin datang langsung ke Power of Soul, silakan catat alamatnya
di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya silakan langsung saja Anda catat di 0218582029 atau di 0218500413. Dan jangan lupakan ada 2 buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Saleh Sutrisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan membahas tema yang kita angkat pada malam hari ini, Pak Ustadz, mengenai khalifah. Nah, apakah khalifah ini ada kaitannya dengan penyembuhan di Power of Soul sendiri? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Masya. Jadi memang output daripada kalau kita dalam hidup ini kita memerangi hati tadi, itu outputnya banyak. Yang pertama output di dalam berdoa, ya. Kedua outputnya ya di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari ya kita berusaha untuk tidak menyakitin orang, karena output daripada hati yang dibersih tadi, dia akan memancarkan basmalah itu. Nah, basmalah itu dia bisa dalam bentuk doa, dia bisa dalam bentuk energi, dia bisa dalam bentuk perbuatan, macam-macam. Itu yang dikatakan oleh Allah, kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baik semua. Artinya apa? Doanya pun menjadi doa yang baik, ya. Terus kalau dia dipercaya menjadi khalifah, dia akan menjadi khalifah yang baik. Kalau dia dipercaya menjadi seorang istri, dia akan jadi istri yang baik. Kalau dia bisa percaya menjadi seorang suami, dia akan menjadi suami yang baik. Kalau dia dipercaya menjadi seorang presiden, dia akan menjadi presiden yang baik. Nah, intinya itu ada di hati itu. Karena itu supaya kita nggak ruwet, karena hidup ini kan udah ruwet. Iya, betul. Ya ini bagaimana sih urusan doa, urusan ibu rumah tangga, urusan bapak rumah tangga, urusan kantor, ruwet nih. Bagaimana solusinya? Allah memberikan satu solusi. Beresin hati itu. Kalau hati itu bagus, yang lain akan ikut bagus. Kesehatan jadi bagus, rezeki jadi bagus, semua jadi bagus. Nah, itulah concern daripada Power of Soul, ya. Di dalam kita setiap kali tampil di televisi kan kita selalu mengajak diri kita dan juga masyarakat luas, ya. Karena kalau kita cuman berdakwah saja, ya mungkin masyarakat bisa memahami. Tapi kan minimal masyarakat ingin bukti. Iya. Ya, ingin bukti dari ucapan ini, kan begitu. Nah, karena itu kita hadirkan testimoni-testimoni untuk memperkuat bukti. Iya. Karena begini Mbak Marsha, karena untuk berdakwah itu tidak gampang. Jangankan kita ini kan manusia biasa. Orang dengan gelar para nabi saja, dengan membawa mukjizat yang dahsyat-dahsyat saja, Banyak orang masih tidak percaya, ya. Pada saat zamannya malah mau dikejar-kejar, mau dibunuh. Iya, betul. Itu padahal bawa mukjizat loh. Ya, bukan hanya sekedar ngomong dibuktikan. Kamu gak percaya, ini saya belah lautan ini, terbelah. Itu masih mau dikejar-kejar, masih mau dibunuh. Betul. Artinya bahwa dakwah ini tidak gampang. Bahwa dakwah ini kita usahakan maksimal. Ya, kalau perlu hadirkan testimoni. Kalau perlu bagaimana aja, dengan bahasa-bahasa yang gampang diterima. Sehingga pesannya sampai. Karena kalau kita lihat aja zaman Rasulullah saja, Rasulullah itu menyampaikan dakwanya dengan sangat luar biasa. Wah, kaliber khalifahnya itu sangat dahsyat sekali Rasulullah, ya. Sampai dengan hari ini saja kalau ada orang berani menjelekkan Rasulullah sedikit aja, kita siap taruh nyawa di meja, kan begitu. Artinya bahwa Rasulullah itu luar biasa. Namun coba lihat pada saat zaman Rasulullah itu pada saat beliau berdakwah, beliau menggunakan bahasa yang bisa dimengerti loh oleh kaumnya. Sama-sama, bahasanya sama. Tapi itu pun masih banyak yang nggak mau nurut. Masih banyak yang mau bunuh Rasulullah. Makanya terjadi perang Badar, perang Uhud. Ini artinya apa? Ini artinya pada saat kita berdakwah, jangan yang jelimet. Gitu loh. Karena yang targetnya itu kan, kalau orang baik-baik kayak kita nggak perlu didakwain. Kita udah ngerti sendiri, kan begitu. Yang kita perlu dakwahin ini kan orang yang belum ngerti tentang agama. Orang yang ini maaf nih dengan tanda kutip, orang yang masih di dalam dunia kegelapan, kan begitu. Kita mau tarik dia masuk di dalam dunia terang. Nah, ini jangan terus kemudian kita kasih yang jelimet. Kita kasih yang gampang saja dia nggak mau, apalagi yang jelimet. Iya, baik. Kita kasih gampang. Contoh Rasulullah zaman dulu. Rasulullah zaman dulu tuh ngasih gampang. Ngomong dengan bahasa yang sama-sama ngerti. Sama kayak sekarang saya sama Mbak Marsha, saya ngomong bahasa Indonesia sama-sama ngerti. Sama-sama ngerti aja nggak mau nurut. Bawa mukjizat nggak mau nurut. Coba. Maka dari itu. Kalau sekarang kita mukjizat kagak bawa, pakai bahasa yang susah dimengerti, boro-boro ngikut. Kabur. Yang Anda coba lihat, ini apaan sih? Alah, ntar aja dulu dah. Begitu. Karena itu ya saya mengajak diri saya dan juga para ulama, para kiai, para ustadz, para dakwah. Kalau berdakwah pakai bahasa yang gampang dimengerti.
Karena targetnya itu adalah orang-orang yang mau kita tarik menjadi baik. Iya. Ya kan? Kita saja manusia biasa ini, ya kan? Rasulullah itu, waduh, luar biasa sekali. Para nabi luar biasa sekali. Bawa mukjizat, pakai bahasa yang sama, itu pun kagak diikutin sebagian. Nah, kalau kita ini kan nggak bawa mukjizat, maka kita pakai bahasa yang gampang juga dimengerti. Dan itu pun belum tentu semua masih mau ngikut kita. Nah, saya pikir itu bisa dijadikan untuk renungan lah ke depan. Kalau berdakwah, gunakan bahasa yang gampang dimengerti. Amin. Iya, baik. Itu semoga menjadi inspirasi juga dan bahan perenungan juga ya Pak. Yang penting istilahnya dari hati dulu, iya. Baik, dan setelah ini kita akan kembali lagi tentunya dengan testimonial dari mantan pasien. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Para Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan